Jemaat yang terkasih, kita undang berdiri, kita memuji Tuhan dengan Bagimu Tuhan nyanyianku. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, kasih Allah penopang bagi yang lemah. Ketika membaca tema ini, seringkali tema ini dijadikan suatu candu. Jadi makanya ada yang bilang bahwa agama itu candu. Kenapa? Karena seringkali orang-orang yang lemah itu justru dikuatkan dengan harapan-harapan palsu. Ketika mereka yang miskin, tenanglah, jika kamu miskin kamu akan punya kerajaan sorga. Diam saja.
Ketika ada yang menderita, tenanglah, berbahagialah mereka yang menderita, karena mereka yang punya kerajaan surga. Sehingga mereka yang menderita, lemah, miskin, diam saja. Nah, hari ini kita belajar, apakah kasih Allah penopang bagi yang lemah adalah seperti itu. Membuat orang diam, tak bergerak, menikmati penderitaan dan kelemahannya. Sebelum itu, mari kita bersama-sama kembali menyembah Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 sampai 4, Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Warna penuh mukjizat ajaib, ya Halik engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah engkau. Pengasuhanmu betapa megah, udara dan terang menyatakannya, embun bertetesan dan hujan sejuk, lembah maupun bukit cermin kasih-Mu. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kami sadar bahwa kami seringkali berdosa. Kami seringkali tidak memperhatikan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami seringkali angkuh dan sombong akan kekuatan kami. Kami seringkali melupakan mereka yang lemah. Bahkan kami menindas mereka. Dengan ucapan kami, dengan tatapan nyinyir kami, dengan tindakan-tindakan fisik kami. Kami sadar Tuhan kami berdosa. Seringkali dosa itu kami lakukan juga terhadap orang-orang yang kami kasihi, terhadap keluarga kami, terhadap suami, istri, anak-anak, orang tua, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kiranya ampunilah kami. Mampukan kami untuk memperbaiki diri, untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa diperbaharui dan memperbarui diri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba.
Yesus yang menang, sertai hamba-Mu, beri sengsara dan perang, percaya yang teguh. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya ke negeri Baka jalanku tak sesat. Ya Yesus, lihatlah serangan seteru, lumpuhkanlah senjatanya dengan kuasa-Mu. Ya Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaan-Mu yang kudus di negeri Baka. Bagi setiap kita yang mengakui secara pribadi dosa kita di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari surat Yohanes pertama ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu sehingga
Tes 1 2. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus, ini adalah siswa-siswa SDK 11 kelas 1 dan kelas 2. Sebenarnya mereka ada 70 siswa untuk paduan suara ini, tetapi saya memaklumi tempat, jadi kami hanya 26 27. Jadi siswa-siswa ini akan membawakan 2 buah lagu. Yang pertama itu lagunya ini berceritakan tentang di sini anak-anak mau memuji Tuhan. Di sini anak-anak mau memuji Tuhan sebab Tuhan sudah mati, sudah disalibkan buat pengampunan dosa kita manusia. Yang kedua, lagu Agnus Dei ini anak-anak menceritakan tentang bagaimana anak-anak mensyukuri kekudusan, kesucian Tuhan sebagai gembala domba, dan kita adalah domba-dombanya. Terima kasih. Saya
Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang patut dipuji dan dimuliakan dalam seluruh tindakan, ucapan, dan kehidupan kami. Namun kami sadar kami manusia yang begitu terbatas. Seringkali kami tak mampu melakukan hal-hal yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu kami saat ini hadir dengan penuh kerendahan hati. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Gembalaku, ya
Gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab gadamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik, ku tak akan kekurangan, sebab Kau besertaku. Pembacaan Kitab Wahyu pasal 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 90
ayat 22 hingga yang ke-30. Yohanes 10 ayat 22 hingga yang ke-30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian pembacaan Injil. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di manakah Yesus? Bapak Ibu, kalau kita diperhadapkan pada pertanyaan itu, kalau orang-orang Kristen yang cerdas dan punya banyak pengetahuan, maka jawabannya adalah jawaban-jawaban yang cerdas, disertai banyak artikel-artikel ilmiah yang dikutip, kata-kata para filsuf gitu ya, kutipan-kutipan dari buku-buku yang dibaca, mungkin juga ada landasan psikologis dan pendidikan. Atau kalau orang-orang teolog seperti saya, Pak Yohanes, Bu Yael gitu ya, maka kami akan mengeluarkan segala macam dogma, ajaran, teologi, gitu, kata-kata teolog dan lain sebagainya. Tapi bagaimana jika pertanyaan itu dilontarkan oleh pengemis? Mereka yang autis, mereka yang tidak punya tempat untuk berteduh, mereka yang kelaparan setiap hari. Kalau pertanyaan seperti itu dilontarkan oleh mereka, apakah yang mereka cari adalah pemahaman-pemahaman teologis? Apakah yang mereka cari adalah jawaban-jawaban ilmiah atau kutipan-kutipan para pakar? Apakah yang mereka cari adalah kutipan-kutipan ayat yang membuat mereka kenyang tanpa nasi, hangat tanpa baju, aman tanpa rumah? Ada sebuah kisah tentang seorang pengemis yang banyak sekali berada di depan sebuah gereja. Di depan gereja itu ada sebuah patung yang dibuat dari semen. Patung itu adalah patung Yesus. Di atas kepala patung Yesus itu ada mahkota yang dibuat benar-benar dari emas. Bukan dari emas palsu tapi dari emas asli. Di bawah patung itu berbaringlah pengemis-pengemis yang bajunya sudah tidak karuan, yang perutnya tidak ada lagi untuk diisi makanan. Waktu itu masih pagi dan musim dingin luar biasa. Ya, luar biasa menyengat bagi mereka yang bahkan hampir tak berpakaian dan belum makan. Waktu terus berjalan sampai akhirnya seorang imam berperut buncit lewat. Disusul oleh seseorang yang bertubuh gemuk yang kelihatannya seperti orang yang punya perusahaan. Pengemis itu meminta amal sedekah terus-menerus, tetapi tidak ada yang mengindahkannya. Malah dihina dan dicaci maki. Akhirnya seorang polisi tampak hadir. Boro-boro ingin membantu mereka, malah ia dengan serta-merta mendorong-dorong paksa mereka untuk meninggalkan tempat itu dan menuntut denda dari mereka sebagai bayaran kerjasama rahasianya. Bayangkanlah
ketika pengemis ini diusir, bayangkanlah ketika Satpol PP memporak-porandakan sebuah tempat. Seperti itulah keadaannya. Setelah mereka semua meninggalkan tempat itu, salah seorang pengemis mulai meratap. Aku tidak punya rumah ataupun kuburan untuk istirahat dari segala keletihan. Tidak ada yang pedulikan aku di tengah musim dingin yang menusuk ini. Tidak ada yang peduli di tengah kedinginan yang tidak ada habisnya ini. Di tengah kegelapan tanpa dasar ini. Aku tidak dapat tahan lagi. Sungguh saat yang menyengsarakan. Aku tidak tahan, sungguh tidak tahan. Tetapi kemana aku akan pergi? Kemana aku dapat pergi? Kemana? Kemana? Sementara ia sangat meratapi dirinya sendiri dengan putus asa. Matanya penuh dengan air mata. Melihat patung Yesus yang dibuat dari semen itu. Seperti ada sebuah pertanyaan besar ketika dia menatap patung itu. Sejenak harapan yang samar-samar terbetik di dalam pikirannya. Tetapi segera ia menemukan dirinya kembali. Dengan suatu tatapan penuh selidik kepada patung itu, ia menggerutu dalam hati. Yesus ini mungkin seorang penyelamat untuk mereka yang punya makanan cukup. Yang punya sebuah rumah tinggal. Dan sebuah keluarga. Tetapi apa yang ia lakukan untuk seorang pengemis seperti aku? Lalu ia berkata dengan keras, "Hai, bagaimana di bumi ini Yesus dapat berbicara tanpa mulut? Dapatkah segumpal semen berbicara? Meskipun katakanlah ia hidup, ia tidak dapat membuka mulutnya yang terbuat dari semen itu. Jadi ada hubungan apa antara gumpalan semen itu dan diriku? Hai, dengarkan. Mereka memilih semen atau beton atau perunggu atau emas untuk membuat sebuah patung Yesus. Begitu padat dan kuat untuk dapat tahan sampai 1.000 atau 10.000 tahun. Setelah berteriak keras-keras, maka pengemis itu yang dirundung duka cita amat sangat mulai menangis. Tepat pada saat itu ia merasakan sesuatu yang basah. Seperti tetesan-tetesan kecil yang menimpa kepalanya. Hujan? Bukan. Ketika ia menengadah, ia lihat patung semen itu menangis dan menitikkan air mata. Air matanya jatuh persis di atasnya. Betapa anehnya, betul-betul air mata menetes dari matanya. Saya tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Mungkinkah patung semen ini terbuat dari bahan khusus? Dengan sungguh-sungguh ia amati patung Yesus itu, baru setelah itu ia menyadari bahwa Yesus yang ia amati itu mengenakan sebuah mahkota emas. Ia pun menyentuh dan meraba-raba patung itu dengan tangan-tangannya. Ketika ia tahu bahwa mahkota itu betul-betul terbuat dari emas, maka terlintas gagasan di dalam pikirannya. Seandainya mahkota itu dijual, maka ia akan tentu mempunyai uang cukup untuk membeli makanan dan sesuatu lainnya untuk hidup. Ia turuti saja dorongan hatinya yang tidak tertahankan itu. Ia pegang mahkota itu dan mengambilnya. Sungguh pada saat itu ia mendengar suatu suara. Silakan ambil. Sebab lama sekali aku telah dikurung dalam semen ini. Aku merasa tercekik dalam penjara semen yang gelap dan sepi ini. Aku ingin berbicara dengan orang sepertimu dan ikut merasakan penderitaanmu. Inilah saat yang aku nantikan amat sangat. Saat aku dibebaskan. Saat aku dapat bercahaya lagi seperti sebuah lilin dan memberi terang pada kesengsaraanmu. Akhirnya kamu telah datang dan membuat aku membuka mulutku. Engkaulah penyelamatku. Inilah kata-kata, ini menarik sekali. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh Yesus yang bermahkota emas itu. Siapakah yang telah memenjarakan Yesus? Pengemis yang terkejut dan ketakutan itu bertanya. Siapakah mereka? Yesus yang terbuat dari semen itu menjawab, orang-orang seperti orang-orang Farisi yang telah menjarakan aku. Sebab mereka ingin memisahkanku dari orang-orang miskin, supaya mereka saja yang dapat memilikiku. Lalu pengemis itu bertanya, Tuhan, apa yang harus dilakukan supaya engkau dibebaskan? Supaya engkau hidup kembali dan diam bersama kami. Yesus menjawab, tidak mungkin melakukan itu dengan kekuatanku sendiri, jika engkau tidak membebaskan aku. Aku tidak akan pernah bebas kembali.
Hanya orang-orang seperti kamulah, yaitu orang-orang yang miskin, sengsara, dianiaya, tetapi berhati baik, yang akan dapat melakukannya. Kamu telah membuka mulutku pada saat engkau melepaskan mahkota emas itu dari kepalaku. Pada saat itulah mulutku terbuka. Engkaulah yang telah membebaskan aku, sekarang mendekatlah kepadaku. Merapatlah seperti engkau telah membuka mulutku, engkau kini dapat membebaskan tubuhku. Enyahlah semen ini dari tubuhku dan enyahkan juga mahkota emas itu. Untuk kepalaku cukuplah sebuah mahkota berduri. Ambillah emas itu dan bagikanlah kepada teman-teman. Tetapi pada saat itu imam yang berperut buncit, majikan perusahaan yang bertubuh gemuk gempal, dan polisi itu muncul kembali di sekitar pengemis itu. Langsung mereka merebut mahkota emas itu dari tangan pengemis itu dan mengenakannya kembali di atas kepala patung Yesus itu. Sang pengemis ditahan oleh polisi dan dengan tuduhan melakukan pencurian kembali kepada keadaannya semula. Suatu patung yang kosong tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan dan tidak lebih dari sebongkah semen. Bapak Ibu, bagi mereka yang belajar teologi, cerita tadi tidak aneh. Cerita tadi dibuat oleh seorang penyair Korea bernama Chi Hakim. Sebuah sandiwara yang diperankan di depan pintu gereja. Untuk mengkritik gereja yang begitu nyamannya, para pelaku-pelaku yang menyebut dirinya pejabat gerejawi, tapi lupa bahwa mereka adalah wakil Allah di bumi. Cerita tadi menyindir sekaligus mengkritik gereja yang begitu nyamannya sampai lupa kepada orang-orang miskin. Pengemis diwakilkan sebagai orang-orang miskin. Kalau di Indonesia sekarang ngomongin pengemis langsung kita akhirnya berdebat ya. Enggak, pengemis gak boleh dikasih gitu ya. Itu membodohi dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara pengemis di Korea, maka di sana adalah perwakilan orang-orang miskin, orang-orang kusta, orang-orang yang terlantar dan lemah. Teolog Korea banyak sekali berusaha untuk menyadarkan gereja bahwa Kristus hadir untuk mereka. Kalau kita baca bacaan kita hari ini, tidak terbersit pun sedikit di sana. Usaha untuk membuat ayat-ayat Alkitab sebagai candu. Seperti tadi di kata pembuka. Tak ada di sana yang mengatakan bahwa kamu miskin berdiamlah, Tuhan sudah menyediakan rumah di surga. Maka biarlah kamu miskin di dunia, maka kamu akan kaya di surga. Kamu yang menderita, kamu yang dihianati oleh suami dan istri, kamu yang disakiti oleh teman-teman sekitarmu, kamu yang sudah kecewakan oleh orang-orang yang begitu kamu kasihi, diam saja. Karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Tidak, kalau kita lihat baik-baik, khususnya tadi Mazmur 23 yang kita nyanyikan dan juga yang bisa kita baca di dalam Alkitab, di sana kita akan lihat ketika Tuhan adalah gembala. Jadi kita berbicara tentang Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba. Ini menarik sekali ya. Kalau kita baca bacaan kita hari ini, semuanya punya titik temu yaitu di gembala dan domba. Ketika berbicara tentang gembala dan domba di sana ternyata Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan adalah penolong bagi yang lemah, bukan hanya soal rohani. Tapi seringkali gereja hanya fokusnya ke sana. Akhirnya itulah yang terjadi ya, candu-candu rohani. Dan lupa ketika berbicara tentang Tuhan adalah gembala, maka yang ingin Tuhan katakan melalui Mazmur 23, Dia mencukupkan kekurangan kita dari seperti domba yang dibawa ke padang rumput dan air. Secara jasmani dicukupkan. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Secara spiritualitas Tuhan cukupkan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Secara keamanan Tuhan menjamin keamanan kita. Tuhan menjaga aman bersama Tuhan. Tapi seringkali justru di gereja kita jadi gak aman begitu ya. Banyak hal-hal buruk terjadi. Bahkan di dekat orang-orang Kristen pun yang kita kira aman justru tidak aman. Ketika kita bilang tuh kan gitu ya, itu gereja kan begitu. Kita lupa kita juga adalah gereja. Dan seringkali orang-orang yang ada di sebelah kita, entah itu dimanapun kita berada, mereka justru merasa tidak aman. Karena mungkin ketika mereka bercerita rahasia itu terdengar oleh kita dan sampai kemana-mana.
Ketika kita ingin menyatakan sesuatu, ketika mereka ingin mengasihi kita, mereka juga tidak aman. Apakah kalau saya mengasihi orang Kristen, mereka akan mengasihi kembali? Atau justru dia akan menolak saya? Justru tidak ada rasa aman di sebelah orang Kristen. Padahal ketika berbicara tentang Tuhan adalah gembala, ada rasa aman di sana. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada sebuah kebutuhan pengakuan. Tapi sekali lagi sebagai gereja, kita jarang sekali melihat orang-orang yang lemah, tertindas, diakui keberadaannya. Bukankah itu bagian terpenting dari manusia gitu ya? Diakui keberadaannya. Banyak mereka yang akhirnya berdosa tapi tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena di gereja dijadikan bahan penghakiman. Keberadaan mereka tidak diakui. Kalau saya belum punya kekuasaan, punya harta, punya tahta, tidak punya nama, biasanya gereja hanya melihat sekilas. Tidak ada pengakuan untuk saya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan menyediakan kebajikan dan kebaikan dan kemurahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara kasih Allah penopang bagi yang lemah, di sana berbicara tentang Tuhan yang mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Holistik, bukan cuma sekedar dikit-dikit kutip ayat begitu ya. Dikuatkan secara rohani. Di sana ada jalan spiritualitas yang Tuhan berikan. Tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan lain yang dicukupkan. Ketika kita baca Wahyu tadi gitu ya. Ketika berbicara juga konteks Wahyu adalah mereka jemaat yang benar-benar dalam kesulitan, dalam keadaan yang begitu lemah, begitu tertindas. Tapi ya, Wahyu ini ditulis untuk menguatkan mereka dan diingatkan kembali. Ya. Kalau tadi kita baca ayat yang ke-17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ada kebutuhan penghiburan. Jemaat ketika surat Wahyu ini disampaikan adalah orang jemaat yang dipenuhi oleh tangis dan duka, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi melalui surat ini dikuatkan Tuhan akan menghibur, bahkan diingatkan kembali tentang domba dan gembala. Tapi yang menarik adalah ternyata Tuhan bukan cuma sekedar penyedia, pengasih gitu ya. Apa yang kamu butuhkan saya kasih, bukan. Tapi Tuhan adalah juga Tuhan yang turut menderita dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat tadi Wahyu ya, sebab anak domba. Yang tadi kan kalau baca di Mazmur ada gembala, ada domba. Justru di sini Tuhan yang adalah gembala ikutan jadi anak domba. Disinilah ada Tuhan yang tidak hanya sekedar aku kasih apa, kamu butuhnya apa. Kamu butuh penghiburan, aku kasih. Kamu butuh apa? Kamu butuh spiritualitas yang baik, aku kasih. Kamu butuh apa? Kamu butuh kecukupan jasmani, aku kasih. Ternyata tidak cuma itu. Tuhan yang berpihak kepada orang-orang lemah itu justru menjadi lemah juga demi rasa empatinya kepada kita. Jadi Allah yang selama ini kita anggap adalah Allah yang hanya menguatkan kita dalam ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi ternyata dia adalah Allah yang benar-benar menjelma. Allah yang benar-benar mengerti setiap penderitaan kita. Bukan hanya sekedar pemberi. Ini yang menarik ya. Dalam kekristenan inilah yang menarik. Allah yang tadinya gembala justru ikutan jadi domba. Ingin merasakan apa rasanya jadi domba. Dan melalui anak domba itu kita digembalakan. Ketika kita baca Injil Yohanes, Yohanes pun tidak jauh berbeda dengan surat Wahyu tadi, dengan kitab Wahyu yang kita baca. Di sana kita akan melihat penderitaan jemaat Yohanes yang dikucilkan, yang juga ditolak, mereka juga yang disiksa. Disinilah kita lihat bagaimana kitab Yohanes berbicara juga tentang gembala dan domba. Pertanyaannya cuma satu, seperti yang dikatakan oleh Yohanes ya. Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ini kan pertanyaan orang-orang yang butuh pengakuan gitu. Apakah kamu Mesias? Justru ya, bukan ini yang dijawab oleh Yesus. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Jangan-jangan ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau,
Jangan-jangan ketika kita tidak percaya bahwa Tuhan adalah penopang bagi yang lemah, kita bukan termasuk domba-domba Tuhan. Bahkan ketika kita mengatakan bahwa Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah penopang bagi yang lemah, tapi aku gak mau jadi penopang bagi yang lemah. Jangan-jangan kita juga bukan domba-domba Tuhan. Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang begitu angkuhnya ingin mengatakan bahwa saya gak butuh Tuhan, saya kuat. Agama adalah untuk orang-orang yang lemah, cengeng, dan menyedihkan. Tapi ternyata hari ini kita diingatkan kembali agama bukan untuk itu. Tuhan hadir untuk menopang setiap kita yang membutuhkan kasih dan lawatan Tuhan. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, pasti ada titik lemah. Pasti ada titik di mana kita miskin di sana. Pasti ada titik di mana kita tidak sanggup melakukan apapun itu sendiri. Di sanalah Tuhan menawarkan diri. Akulah penopang bagi kamu yang lemah. Tapi kalau kamu tidak percaya, jangan-jangan kamu bukanlah domba-domba Tuhan. Amin. Kami undang seluruh umat untuk bangkit berdiri. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat di masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saya persilakan pada Bapak Ibu rekan-rekan bertanya ke sebelahnya apa yang mau didoakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini boleh diizinkan menaikkan doa syafaat. Sebelum kami berdoa untuk beberapa pokok doa, kami ingin mendoakan rekan-rekan yang ada di sebelah kami. Tuhan, inilah doa kami untuk rekan-rekan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan hidup di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan yang boleh menguatkan dan memampukan kami melewati setiap masalah yang begitu menghimpit kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau adalah penolong bagi setiap kami yang lemah. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga yang memampukan kami untuk mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga ketika kami dipertemukan dengan pasangan hidup kami sudah siap menyambutnya. Kami sudah siap untuk membina kasih.
seturut dengan kasih yang Tuhan kehendaki. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mempunyai masalah yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan memampukan. Kami yakin dan percaya Tuhan turut serta dalam setiap masalah yang sedang kami perjuangkan, sehingga kami tidak berjalan sendiri. Kami juga saat ini berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit dan yang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan yang boleh memakai obat-obatan yang dipakai, perawatan medis, kiranya semuanya itu boleh menyembuhkan dan memulihkan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pengurus badan-badan pelayanan yang akan menjalankan program kerja tahun 2016-2017, mulai dari badan pelayanan anak sampai dewasa. Kiranya Tuhan yang berkati setiap pelayanan mereka, setiap program yang akan mereka jalankan, sehingga tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga sebuah pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk mereka yang akan menghadapi ujian sekolah dan nasional. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kesehatan dan juga berikan motivasi yang baik, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap soal dengan baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan negara kami dalam menangani permasalahan ekonomi, politik, dan keamanan. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkatilah Presiden kami beserta para menteri, begitu juga gubernur kami. Kiranya Tuhan yang berkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Semua boleh demi kebutuhan rakyat, dan biarlah kebenaran, kebaikan boleh terus diperjuangkan. Kami bersyukur kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Nats persembahan diambil dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita mengantar persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Semat 337 bait yang pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah
kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Undang umat untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teguh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih atas berkat penyertaan yang telah Tuhan tunjukkan dan Tuhan telah berikan ke dalam kehidupan kami hari lepas ke sehari. Karena siapakah kami ya Tuhan yang boleh Engkau layakkan memberikan persembahan ini. Kuduskan persembahan ini ya Tuhan, beri hikmat bagi mereka yang mengelolanya. Mampukan kami untuk memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu tekad kita atau pengutusan dengan nyanyian umat Kidung Semangat 338, baitnya yang pertama sampai ketiga. Marilah
Marilah, hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Sungguh marilah kita menyebarkan terang dunia. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Mari